Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah melaksanakan rapat paripurna bersama dengan Xiao Qi. Lalu setelah beberapa hari berlalu pada saat ini wajah Xiao Qi masih tampak terlihat memerah. Xiao Qi juga tampak benar-benar merasa sangat lelah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menampilkan wajah bahagia yang sudah lama tidak terlihat. Keduanya pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiao Qi pada akhirnya memulai pembicaraan. Xiao Qi berkata karena Xiao Yan akan tinggal lebih lama kali ini di benua Dodi, mengapa mereka tidak berjalan-jalan melihat benua Dodi yang sangat besar? Xiao Yan pun terdiam mendengar kata-kata dari Xiao Qi dan pada saat ini sedikit merenung. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya segera mengangguk dengan lembut. Ada banyak pemandangan indah di benua Dodi dengan hutan yang tidak berujung, aliran gunung yang menjulang tinggi pada saat ini benar-benar memenuhi area sekitar. Xiao Yan belum pernah melihat setiap pemandangan ini sebelumnya dan Xiao Yan pada saat ini segera bergegas. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu sebelum akhirnya Xiao Yan menghentikan pergerakannya dan kembali ke Xiao Mansion. Wajah Xiao Qi juga pada saat ini terlihat kemerahan dan sepertinya Xiao Yan tidak hanya sekali melakukan dokter-dokteran. Begitu mereka kembali ke Xiao Mansion segalanya pada saat ini tampak masih terlihat tenang. Xiao Yan menjalani hidupnya di Xiao Mansion dengan bahagia bersama dengan Xiao Qi. Ketika mereka berbincang-bincang Xiao Yan pada saat ini kembali teringat sesuatu yang sebelumnya Xiao Yan tanyakan. Xiao Yan lanjut bertanya mungkinkah rambut perak Xiao Qi ini telah berubah warna akibat dari energi pedang? Xiao Yan pada saat ini sangat penasaran karena awalnya Xiao Qi berambut hitam tetapi sekarang kepalanya putih. Mendengar apa yang dipertanyakan oleh Xiao Yan pada saat ini sosok Xiao Qi pun sedikit mengangguk. Awalnya Xiao Qi menggunakan cambuk panjang tetapi di bawah bimbingan dari Xiao Wutian. Akhirnya Xiao Qi telah mencoba banyak senjata hingga pada akhirnya dirinya memilih pedang sebagai senjatanya. Xiao Qi pada saat ini lanjut berkata kepada Xiao Yan apakah rambut Xiao Qi tidak terlihat bagus? Jika Xiao Yan tidak menyukainya maka Xiao Qi akan mencari cara untuk mengubahnya kembali. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan lanjut berkata tentu saja Xiao Yan menyukainya. Menurut Xiao Yan dengan rambut seperti ini menjadikan Xiao Qi semakin seksi dan sangat aduhai cetar membara daripada sebelumnya. Mendengar gombalan dari Xiao Yan ini Xiao Qi tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit tersenyum dan keduanya pada saat ini berbincang-bincang santai. Sementara itu di sisi lain Li Shaolong pada saat ini telah mendapatkan sebuah kabar mengenai Yao Lao. Li Shaolong pada akhirnya segera menghampiri Xiao Yan di kediamannya untuk memberitahu mengenai berita tersebut. Setelah Xiao Yan mendengar berita ini Xiao Yan juga seketika benar-benar sangat senang. Xiao Yan pun bergegas menuju ke aula utama dan Xiao Yan pada saat ini segera mengamati sekeliling. Xiao Yan pada saat ini tidak melihat kehadiran dari gurunya. Pada saat ini hanya ada seorang pria muda dan seorang wanita serta dua sosok bocah yang berada di aula utama. Adapun pria tua yang berada di dalam, lalu yang diharapkan Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak muncul. Bersama dengan Xiao Yan yang pada saat ini celingak-celinguk sosok pemuda yang berada di aula utama seketika mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa Xiao Yan benar-benar kurang ajar karena Xiao Yan tidak mengenali gurunya. Xiao Yan pun seketika terkejut dan segera menoleh ke arah sumber suara yang bersumber dari sosok pemuda di hadapannya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan karena sepertinya gurunya telah berubah menjadi pemuda di hadapannya. Terlebih lagi warna suaranya juga pada saat ini benar-benar telah berubah. Abah Yao Lao sang duta Marlong pada saat ini benar-benar telah berubah menjadi seorang pemuda yang tampan. Xiao Yan pun di tengah keterkejutannya pada saat ini tanpa sadar menggumamkan nama Yao Lao. Sementara itu sosok pemuda yang berada di hadapan Xiao Yan pada saat ini memiliki ekspresi yang serius.
Melihat perubahan ini, Xiao Yan pada akhirnya benar-benar tidak tahan dan seketika tertawa dengan keras. Melihat ekspresi dari Xiao Yan ini, Yao Lao pun seketika memarahi Xiao Yan. Yao Lao berkata jika Xiao Yan terus tertawa seperti itu maka dirinya akan pensiun menjadi guru Xiao Yan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun berusaha untuk menahan tawanya di hadapan Yao Lao. Sementara itu Yao Lao memiliki ekspresi gelap melihat Xiao Yan yang berusaha menahan tawanya. Namun apa yang pada saat ini terjadi di antara keduanya benar-benar membuat semua orang yang melihat merasa bahagia. Meskipun telah berpisah cukup lama, keduanya tampak terlihat masih sangat akrab. Hubungan di antara guru dan murid benar-benar seperti teman dan membuat orang benar-benar merasa iri. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada akhirnya berhasil menahan tawanya dan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa dirinya sesungguhnya sangat iri karena guru benar-benar memiliki penampilan yang sangat tampan. Yao Lao pada saat ini tidak ingin berdebat dengan Xiao Yan mengenai hal ini. Namun meskipun begitu Yao Lao akan menganggap hal ini sebagai pujian dari Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa nyengir sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengalihkan pandangannya kepada sosok wanita yang berada di samping Yao Lao. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata mungkinkah ini adalah istri dari gurunya. Xiao Yan pun menangkupkan tangannya dan memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Xiao Yan. Dirinya adalah murid Yao Lao yang paling jos gandos karena dirinya satu-satunya. Mendengar hal tersebut sosok wanita ini pun seketika tersenyum. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya telah mengenali Xiao Yan. Yao Chen benar-benar sangat banyak menyebutkan tentang hingga membuat anak-anaknya menganggap Xiao Yan sebagai panutan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini memiliki ekspresi yang tampak sedikit malu. Sementara itu Yao Lao pada saat ini menghela nafas panjang. Sosoknya lanjut berkata bahwa Xiao Yan bahkan tidak memberitahu Yao Lao ketika dirinya kembali. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh guru itu adalah kesalahpahaman. Xiao Yan telah mendengar bahwa guru sedang melakukan perjalanan keliling dunia. Guru telah pergi bersama dengan istri dan anaknya, oleh karena itu Xiao Yan tidak ingin mengganggu keluarga bahagia guru. Yao Lao pun menganggukkan kepalanya dan bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan akan segera pergi. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan memang ingin segera pergi. Namun kali ini Xiao Yan sepertinya akan tinggal lebih lama untuk mengenang masa-masa bersama dengan orang-orang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Yao Lao pada saat ini terlihat sedikit merenung. Setelah beberapa saat sosoknya pada akhirnya berkata bahwa jika begitu permasalahannya, Yao Lao juga ingin kedua anaknya memuja Xiao Yan sebagai guru mereka. Anggap saja semua ini sebagai pembalasan atas kebaikan Yao Lao setelah mengajari Xiao Yan. Begitu Yao Lao mengucap hal ini, kedua anaknya pada saat ini seketika berdiri dengan tegap. Keduanya langsung menangkupkan tangan mereka ke arah Xiao Yan dan hal tersebut membuat Xiao Yan terkejut. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam melihat penampilan dari kedua anak Yao Lao yang benar-benar sangat mirip dengan gurunya. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiao Yan mengangguk dan lanjut berbicara kepada Yao Lao. Xiao Yan berkata bahwa memang ada beberapa hal yang lebih penting yang menunggu Xiao Yan. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini akan memberi mereka berkah. Sepertinya bakat kedua anak ini juga benar-benar sama dengan guru. Mereka memiliki atribut api, selain itu mereka juga memiliki atribut kayu. Hal itu benar-benar akan menjadikan mereka kandidat yang baik untuk menjadi seorang alkemis. Dengan demikian maka Xiao Yan pada saat ini akan beri mereka api. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, kedua bocah itu pun seketika berlutut di hadapan Xiao Yan dan membungkuk dengan dalam. Sementara itu Yao Lao pada saat ini terlihat penasaran. Yao Lao menyadari level Xiao Yan pada saat ini tidak lagi seperti apa yang bisa dibayangkan oleh Yao Lao.
Oleh karena itu pada saat ini Yao Lao ingin mengetahui api apa yang akan diberikan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini mengangkat tangannya dan 3 jantung api terbang keluar. Bersamaan dengan hal tersebut sekelompok api juga pada saat ini terbang keluar. Ini adalah nyala api yang terbentuk setelah perpaduan dari api surgawi. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka bisa memilih sendiri. Setelah mereka memilih maka Xiao Yan akan bisa memberi mereka benih api sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Melihat api yang pada saat ini dikeluarkan oleh Xiao Yan, mata Yao Lao pada saat ini membeku. Yao Lao pada saat ini terfokus pada 3 jantung api yang berada di hadapan Xiao Yan. Mata Yao Lao pada saat ini tiba-tiba menyusut. Yao Lao mungkin tidak mengetahui jenis dari jantung api yang berada di hadapan Xiao Yan, namun fluktuasi yang dipancarkan benar-benar membuat Yao Lao merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dahi Yao Chen juga pada akhirnya dipenuhi dengan keringat dingin ketika dirinya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah nyala api yang sangat kuat. Yao Chen sudah lama sekali tidak mengalami perasaan berdebar-debar seperti ini. Setidaknya di benua Doudi belum pernah ada nyala api yang membuat Yao Chen bergetar sangat hebat. Yao Chen pada akhirnya dengan penuh semangat segera bertanya apakah asal-usul dari ketiga api ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera menjawab. Xiao Yan berkata bahwa ini adalah jantung api yang merupakan sumber dari segala api. Mendengar jawaban singkat dari Xiao Yan, Yao Chen pada saat ini kembali terkejut dan tanpa sadar menggumamkan kata jantung api. Mungkinkah jantung api yang dimaksud oleh Xiao Yan ini adalah sumber dari semua api? Melihat Yao Lao yang pada saat ini kebingungan, Xiao Yan pada akhirnya mulai menjelaskan perlahan kepada Yao Lao. Xiao Yan berkata bahwa ini bukanlah api yang berada di benua Doudi, tetapi ini adalah api yang berada di seluruh dari 3000 alam. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah leluhur atau nenek moyang dari semua api. Mendengar penjelasan rinci dari Xiao Yan, barulah Yao Chen saat ini tiba-tiba bergetar penuh dengan kegembiraan di dalam hatinya yang sulit untuk diungkapkan pada saat ini. Matanya juga pada saat ini berkilauan dan dirinya pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan, bolehkah dirinya mencobanya? Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung dan berpikir bahwa upaya semacam ini mungkin akan menghancurkan Yao Lao dalam sekejap. Memikirkan resikonya, Xiao Yan pada akhirnya berkata dengan sedikit serius bahwa ini benar-benar cukup berisiko. Yao Lao pada saat ini tampak memiliki tekad yang kuat dan segera berkata bahwa menurut Yao Lao, Xiao Yan bisa mengendalikan 3 dan seharusnya tidak menjadi permasalahan bagi gurunya untuk bisa bersenang-senang. Xiao Yan pun tersenyum lembut setelah menyadari maksud dari perkataan gurunya ini. Xiao Yan pada saat ini memang bisa mengontrol jantung api dan Xiao Yan pada akhirnya segera mengangkat tangannya. Ketiga jantung api ini pada akhirnya langsung menyerbu masuk ke dalam tubuh Yao Chen. 3 jantung api ini memiliki kecerdasan spiritual yang mutlak. Xiao Yan juga telah memerintahkan mereka, oleh karena itu secara alami hal ini tidak akan merugikan Yao Chen. Pada saat ini ledakan pada akhirnya segera terjadi dan nyala api segera keluar dari tubuh Yao Chen. 3 warna api berbeda pada saat ini melonjak dan Yao Lao segera mengangkat tangannya. Yao Lao segera mengeluarkan kuali obat dan pada saat ini segera menuangkan api ini ke dalam kuali. Ketiga jantung api ini pun segera masuk ke dalam kuali dan setelah beberapa saat kuali pada saat ini seketika hancur. Api membumbung keluar dari kuali obat dalam sekejap mata sebelum akhirnya kembali masuk ke dalam tubuh Yao Chen. Melihat hal tersebut Yao Lao pada saat ini sangat bersemangat. Yao Lao benar-benar tidak pernah menyangka bahwa api ini benar-benar bisa menghancurkan kuali obat miliknya. Jika begitu permasalahannya, maka Yao Lao akan bisa memurnikan obat tanpa harus menggunakan kuali. Semakin tinggi bahan obatnya, maka hal tersebut juga tidak akan menjadi permasalahan bagi Yao Lao.
Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tersenyum melihat kebahagiaan yang melonjak di wajah gurunya. Yao Chen secara alami memang berbeda daripada Xiao Yan karena dirinya terlahir untuk pemurnian. Oleh karena itu ketika dihadapkan dengan api Yao Chen lebih memilih menggunakan hal ini untuk pengobatan. Yao Chen pada saat ini segera menggunakan api sebagai kuali dan segera memasukkan ratusan bahan obat. Suhu di sekitar pada saat ini segera meningkat dengan tajam. Xiao Yan langsung melambaikan tangannya untuk menciptakan perisai pelindung demi mengisolasi panas dari api. Sementara itu Yao Chen pada saat ini segera memulai proses pemurnian. Hanya dalam waktu sekejap Yao Chen pada saat ini telah bisa memurnikan ramuan yang dirinya inginkan. Pil yang sudah jadi pun pada saat ini seketika melonjak dan melayang di hadapan dari Yao Chen. Yao Chen seketika bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sulit untuk dipercaya. Jika ramuan seperti ini dimurnikan dengan api dingin roh tulang di dalam tubuhnya, maka akan sulit untuk memperbaikinya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Tingkat kegagalannya juga sangat tinggi tetapi di bawah nyala api ini, justru tingkat keberhasilannya secara langsung telah meningkat menjadi 100%, terlebih lagi kecepatan dari pemurnian juga benar-benar sangat cepat dan Yao Lao benar-benar takjub. Yao Lao pun menghela nafas di tengah-tengah keterkejutannya tetapi bersamaan dengan hal tersebut tubuh Yao Lao pada saat ini tampak gemetar. Melihat hal ini Xiao Yan pun segera menarik kembali ketiga jantung api dari tubuh Yao Lao. Meskipun jantung api telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan mereka, namun mau bagaimanapun juga mereka benar-benar terlalu kuat. Jangankan dengan adanya 3 jantung api, bahkan 1 jantung api saja benar-benar akan dapat langsung mengubah alam tingkat rendah menjadi abu. Sementara itu di sisi lain ekspresi Yao Lao pada saat ini masih berseri-seri dengan penuh kegembiraan. Adegan seperti ini sepertinya telah kembali terulang dengan sosok yang bertukar. Yao Lao sama seperti Xiao Yan ketika dirinya melihat api dingin roh tulang milik Yao Lao, yang dimana Xiao Yan tidak mengetahui kekuatan api tersebut tetapi Xiao Yan benar-benar sangat tertarik dengan api tersebut. Namun pada saat ini Yao Lao tampak benar-benar melakukan hal yang sama dengan apa yang pada saat itu dialami oleh Xiao Yan. Di tengah-tengah kegembiraannya Yao Lao pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh perasaan ingin tahu. Setelah merasakan kekuatan dari api ini Yao Lao pada saat ini sangat penasaran dengan tingkat alkemis dari Xiao Yan. Yao Lao pada akhirnya segera berkata bahwa dengan nyala api yang begitu kuat, Xiao Yan pasti bisa membuat ramuan yang lebih kuat. Dirinya pada saat ini ingin tahu tingkat alkemis mana yang telah dicapai oleh Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan pil tingkat rendah di tangannya. Xiao Yan pun menyerahkannya kepada Yao Lao dan lanjut menjelaskan mengenai tingkatan alkemis. Xiao Yan berkata bahwa di tingkat kaisar ada yang disebut dengan tingkat suci. Pil ini merupakan pil tingkat ketiga dari tingkat suci yang sebelumnya Xiao Yan sebutkan. Sebaiknya guru pada saat ini menelan obat tersebut karena jantung api baru saja meninggalkan luka permanen di tubuh guru. Obat mujarab ini akan bisa meringankan luka yang pada saat ini diderita oleh guru. Mendengar hal tersebut Yao Lao pada saat ini masih memiliki ekspresi puas di wajahnya. Tampaknya luka yang dialami oleh ia pada saat-saat ini benar-benar tidak membuatnya merasa sakit. Bagaimanapun Yao Lao adalah seorang alkemis dan pecandu alkemis seperti Lang Tian. Jika berurusan dengan api merupakan sesuatu yang sangat wajar bagi seorang alkemis. Terlebih lagi Yao Lao kali ini telah memegang api terkuat yang berada di antara 3000 alam. Tentu saja sangat jarang ada kesempatan seperti itu dan Yao Lao pada saat ini benar-benar bersemangat. Yao Lao pada akhirnya segera mengambil pil yang diberikan oleh Xiao Yan dan segera menuangkannya dari botol giok. Aroma pil seketika menyebar ke segala arah menutupi seluruh ruang di Xiao Mansion yang besar. Hampir semua orang mencium aroma obat mujarab yang menyegarkan ini dan mereka pada saat ini benar-benar terkejut.
Hanya aroma obat ini saja sudah menyebabkan luka lama di tubuh mereka yang menciumnya sedikit banyak pulih. Kekuatan pemulihan yang mengerikan ini juga seketika membuat orang merasa lebih rileks. Yao Lao yang memegang pil ini juga pada saat ini matanya melotot. Yao Lao pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah ini yang dimaksud dengan ramuan tingkat suci. Sungguh sulit dipercaya dan tidak dapat dipercaya karena efek ramuannya benar-benar sangat kuat. Melihat ekspresi Yao Lao yang pada saat ini di luar kendali Xiao Yan hanya bisa tersenyum. Perlu diketahui bahwa tidak mungkin bagi siapapun untuk memurnikan ramuan suci di seluruh benua Dodi. Terlebih lagi dengan hanya ramuan suci kelas 3 ini benar-benar akan dapat dilelang dengan harga yang sangat tinggi di alam tingkat rendah manapun. Oleh karena itu dapat dikatakan ramuan ini benar-benar sebuah harta karun. Lalu Yao Lao pada saat ini terlihat enggan menelan pil tersebut untuk sesaat. Xiao Yan pun tersenyum pahit begitu Xiao Yan melihat hal ini. Xiao Yan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan mengeluarkan lebih dari belasan pil. Banyak pil pada saat ini segera ditempatkan di hadapan Yao Lao. Xiao Yan lanjut berkata bahwa jika guru bisa menelannya, Xiao Yan akan bisa langsung memurnikannya dan memberikannya kepada guru sebanyak yang dirinya inginkan. Yao Lao pada saat ini memandangi belasan botol giok di hadapannya dengan mata berbinar. Yao Lao pada akhirnya tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan benar-benar sangat baik. Jika begitu permasalahannya maka semua ini akan benar-benar menjadi milik gurunya. Xiao Yan pun segera tersenyum sebelum akhirnya segera memandang kedua anak Yao Lao dengan wajah kusam. Ketika mereka melihat nyala api yang begitu kuat mereka secara alami benar-benar bingung dan tidak tahu bagaimana harus memilih. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun segera mengangkat tangannya dan langsung memisahkan 3 gumpalan api. Pada saat ini Xiao Yan mengeluarkan api suci kekacauan, api ledakan bumi dan api keabadian. Setelah itu Xiao Yan menatap ke arah kedua anak Yao Lao sebelum akhirnya berbicara kepada Yao Lao. Xiao Yan berkata bahwa guru sudah banyak berbicara tetapi Xiao Yan masih belum mengetahui nama kedua anaknya. Sebenarnya ini anak dari guru apa bukan sih? Lalu Yao Lao pun seketika tersadar sebelum akhirnya tersenyum garing dan mulai memberitahu Xiao Yan. Yao Lao berkata bahwa anaknya memiliki nama Yao Yan dan Yao Nian Yun. Karena Xiao Yan memberi mereka api maka mereka juga harus melakukan upacara pemujaan kepada gurunya. Mendengar hal tersebut kedua bocah itu pun segera berlutut sementara Xiao Yan sedikit mengangguk. Xiao Yan lanjut berkata dengan serius sambil menatap ke arah dua bocah yang pada saat ini berada di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan menjelaskan bahwa mereka berdua memiliki bakat yang sangat bagus. Sinar api suci kekacauan dan api ledakan bumi ini akan diberikan kepada mereka berdua. Tetapi dengan kekuatan mereka saat ini mereka masih jauh dari bisa mengendalikannya. Oleh karena itu Xiao Yan akan menyegel sebagian besar kekuatan mereka di dalam tubuh masing-masing. Saat kekuatan mereka perlahan meningkat maka mereka akan dapat menggunakan lebih banyak kekuatan api ini. Kedua bocah itu pun menganggukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Selanjutnya keduanya pada saat ini bersujud 3 kali sebagai tanda bahwa mereka telah menjadi murid Xiao Yan. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan perlahan-lahan mengangkat sisa gumpalan api keabadian di telapak tangannya. Meski ini hanya segumpal api tetapi sebenarnya ini memiliki kekuatan asli dari api keabadian. Namun meskipun begitu secara alami api ini tidak akan bisa digunakan seperti api aslinya. Xiao Yan berniat memberikan api ini kepada Yao Lao dan dengan begitu maka Yao Lao akan memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan hidup dari lawan. Sumber energi lawan juga akan bisa diserap dan itu benar-benar akan membantu gurunya. Xiao Yan pada akhirnya mengirimkan gumpalan api ini ke hadapan Yao Lao dan mulai kembali berbicara. Xiao Yan berkata bahwa ini adalah api abadi dari jantung api.
Gumpalan api ini bukanlah sub api dan dirinya memiliki jejak keabadian. Api ini akan sangat membantu guru di masa depan baik untuk pemulihan maupun untuk pertarungan. Yao Lao menatap ke arah api abadi yang pada saat ini melayang di hadapannya dengan cahaya terang, tetapi dirinya pada saat ini terdiam sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan dan mulai berbicara. Yao Lao berkata bahwa membelah api abadi akan sangat melemahkan tubuh utamanya. Oleh karena itu sebagai seorang guru dirinya pada saat ini tidak bisa menerima api tersebut. Xiao Yan juga telah memberikan berkat kepada kedua anaknya. Oleh karena itu Yao Lao benar-benar puas sebagai guru Xiao Yan. Yao Lao pada saat ini memahami bahwa meskipun Yao Lao dan Xiao Yan memiliki hubungan yang dalam, Yao Lao pada saat ini masih memikirkan Xiao Yan karena Yao Lao yakin Xiao Yan masih akan mengemban tugas yang lebih besar. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini tersenyum setelah mengerti apa yang dimaksud oleh Yao Lao. Namun Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa ini tidak menjadi permasalahan. Kekuatan Xiao Yan saat ini tidak akan melemah sedikit pun jika Xiao Yan memisahkan gumpalan api ini. Oleh karena itu pada saat ini guru tidak perlu mengkhawatirkan mengenai hal ini. Sekarang Xiao Yan telah kembali ke benua Doudi dan Xiao Yan berharap akan ada banyak orang kuat yang tumbuh. Xiao Yan juga berharap guru bisa meningkatkan kekuatannya karena bukan tidak mungkin guru akan bisa memurnikan ramuan tingkat suci setelah menerobos tingkat Dogat. Xiao Yan pada saat ini menyemangati Yao Lao sementara Yao Lao pada saat ini tertegun dan menatap ke arah Xiao Yan. Yao Lao menyadari adanya sesuatu yang baru saja disebutkan oleh Xiao Yan yang tidak dipahami oleh Yao Lao. Pada akhirnya Yao Lao mau tidak mau segera bertanya dengan mengerutkan kening. Yao Lao bertanya kekuatan macam apa yang pada saat ini telah Xiao Yan capai. Di atas Doudi adalah tingkatan Dosian. Oleh karena itu apa yang dimaksud dengan Dogat yang baru saja disebutkan oleh Xiao Yan? Yao Lao pada saat ini tampak terlihat bingung dan ternyata bukan hanya Yao Lao yang pada saat ini bingung. Semua orang yang berada di ruang ini begitu juga dengan semua orang yang berada di luar Xiao Mansion tentu saja tidak akan mengetahui mengenai hal tersebut. Kebanyakan orang hanya mengetahui kekuatan di tingkat Doudi dan hanya sedikit orang yang mengetahui tingkat Dosian. Oleh karena itu bagaimana mungkin pengetahuan mereka bisa menembus ke tingkat Dogat? Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menjelaskan mengenai apa yang ditanyakan oleh Yao Lao. Xiao Yan berkata bahwa kekuatan yang berada di atas Dosian disebut dengan Dogat. Setelah menjadi seorang Dogat maka mereka akan dapat menghancurkan alam bawah hanya dengan beberapa gerakan. Adapun mengenai kekuatan yang pada saat ini telah dicapai Xiao Yan dirinya telah mencapai level Dogat dan di antara jajaran Dogat yang ada, Xiao Yan seharusnya dapat dianggap sebagai sosok yang kuat. Begitu Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini Yao Lao pada saat ini benar-benar kaget. Semua orang yang berada di sekeliling juga pada saat ini melotot. Mereka semua sangat asing dengan istilah Dogat yang baru saja disebutkan oleh Xiao Yan. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan di mana seorang Dogat bisa menghancurkan alam tingkat rendah dengan beberapa gerakan, maka mereka pada saat ini tidak perlu meragukan kekuatan apa yang dimiliki oleh orang yang berada di tingkat Dogat. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini langsung memancarkan 3 benda ajaib yang sebelumnya berada di tubuh Xiao Yan. Ini adalah api surgawi roh hantu dan segel spiritual. Gumpalan roh api juga pada saat ini terbelah dan dengan lambaian tangan dari Xiao Yan, semuanya seketika terbang menuju langit dan benar-benar menghilang menyebar ke segala arah. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan pernah mengambil sumber daya di dunia ini, oleh karena itu sudah saatnya bagi Xiao Yan untuk mengembalikannya. Xiao Yan pun menghela nafas lega sementara Yao Lao pada saat ini segera tersadar. Yao Lao pada akhirnya berkata kepada Xiao Yan bahwa sepertinya Xiao Yan telah mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan.
Yao Lao juga pernah mendengar mengenai penjaga dari benua Dodi. Konon katanya dirinya juga merupakan seorang Dogat yang legendaris. Jika Xiao Yan dibandingkan dengan sosok tersebut, siapakah yang akan lebih kuat? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu adalah senior Xiao Wutian. Seharusnya dirinya adalah Dogat bintang 1. Sementara Xiao Yan, melihat Xiao Yan yang berhenti berbicara pada saat ini, semua orang terdiam dan terfokus kepada Xiao Yan. Pada akhirnya setelah beberapa saat, Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan telah menembus ke tingkat Dogat bintang 5. Pada saat yang bersamaan dengan Xiao Yan yang mengucapkan hal tersebut, Xiao Wutian yang ada di pavilionnya pada saat ini menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Xiao Wutian pun lanjut menggumamkan kata Dogat bintang 5. Saat berikutnya Xiao Wutian tiba-tiba melotot sambil kembali menggumamkan kata Dogat bintang 5. Xiao Wutian lanjut terdiam dengan mata yang pada saat ini benar-benar hampir keluar. Dapat terlihat ketika Xiao Wutian menggumamkan kata Dogat bintang 5 kedua kalinya, ada keterkejutan yang benar-benar muncul bercampur dengan kengerian yang tidak ada habisnya. Xiao Wutian tentu sangat mengerti maksud dari kata Dogat bintang 5, dirinya tahu bahwa Xiao Yan kini telah menerobos ke ranah Dogat sesungguhnya, dirinya memang tahu bahwa Xiao Yan telah menerobos tingkat Dogat, namun dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan telah mencapai keadaan yang begitu menakutkan. Pada akhirnya saat berikutnya di aula utama Xiao Mansion, ruang seketika terdistorsi. Sosok Xiao Wutian keluar dari celah dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Wutian pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Yan dan bertanya apakah Xiao Yan berhasil menerobos ke Dogat bintang 5. Melihat Xiao Wutian yang tiba-tiba masuk, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengangguk. Sementara itu melihat kemunculan dari Xiao Wutian, Yao Lao dan yang lainnya pada saat ini langsung menangkupkan tangan mereka. Xiao Wutian pada saat ini tidak menghiraukan mereka dan hanya menatap ke arah Xiao Yan sambil menyipitkan matanya. Xiao Wutian pada saat ini benar-benar masih dipenuhi dengan rasa ketidakpercayaan dengan kekuatan dari Xiao Yan, sang pemuda yang hobinya nongkrong di warung Bude Yanti Jubaidah.